Selamat datang siswa-siswi baru SDN Cempaka Putih Barat 17. Ini adalah kondisi sekolah kita. Bagian depan adalah taman. Di samping taman ada lapangan parkir. Lapangan ini digunakan untuk parkir Bapak dan Ibu guru, dan ketika anak-anak masuk melalui pintu di sebelah sini. Pojokan sini kita ada bank sampah. Kemudian di bagian belakang kita ada taman. Taman kita cukup luas ya, sehingga udara kita cukup sejuk. Di sini juga kita nanti bisa melakukan pembelajaran mengenai penelitian tentang tumbuhan. Selanjutnya kita mulai memasuki ruangan sekolah. Ruangan paling depan ada UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah yang tujuannya untuk menangani siswa-siswi apabila ada yang mengalami sakit. Ketika pelajaran di sekolah, maka boleh beristirahat di ruang UKS. Selanjutnya, samping UKS ada ruang alat musik. Alat musik di sini ada angklung, ada pianika. Di depan ruang alat musik ada ruang kelas yang nantinya akan dipakai kita ketika masa pandemi sudah berakhir. Ini adalah ruang kelas 1A. Di dalam ruang kelas ada pojok baca. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Ini ada tempat sampah. Ini adalah lapangan kita yang akan digunakan ketika kegiatan olahraga. Bagus sekali ya warnanya ya, cerah sekali. Ini adalah pintu samping yang bisa digunakan untuk keluar ketika pulang sekolah. Di sini ada wastafel yang bisa kalian pakai ketika habis olahraga. Ada taman hijau. Ada musola. Musola ini bisa kita manfaatkan untuk sholat zuhur dan kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Ini kondisi di dalam ruang musola kita. Ini adalah alat marawis yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler.
Di samping musola ada keran yang bisa digunakan untuk berwudu. Hati-hati ya ketika berwudu, tidak boleh berantem, tidak boleh bercanda. Selanjutnya adalah ruang guru. Ruang guru ini digunakan oleh Bapak Ibu guru beraktivitas setelah dan sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya ada toilet siswa, toilet guru. Toilet kita cukup bersih, jangan lupa selalu jaga kebersihan ya, agar toilet kita selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Ini bagian toilet siswa. Selanjutnya ada ruang kelas 4. Ada mading. Mading ini digunakan untuk memanjang hasil karya siswa yang dilakukan selama pembelajaran. Ada kelas 2B, ada kelas 4B. Ada ruang kelas 1C. Ada ruang kelas 2C. Kemudian kita menuju kantin. Di kantin ini kita ada wastafel yang gunanya untuk mencuci tangan sebelum kita jajan dan setelah kita makan. Jangan lupa buang sampah di tempatnya ya, dan tertiblah ketika makan. Ini adalah ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah ini digunakan untuk Bapak Kepala Sekolah bekerja sehari-hari dan untuk menerima tamu kedinasan. Ini adalah papan pegawai. Ini piala-piala yang diperoleh oleh kakak-kakak kelas kalian dalam mengikuti perlombaan. Ini monitor CCTV. Nah, sekarang kita menuju ke lemari piala. Lemari ini pialanya banyak sekali ya. Ini adalah prestasi murid-murid 17 selama mengikuti perlombaan. Banyak juga ya. Mudah-mudahan kalian juga sama seperti kakak-kakak kelas nanti ya. Nah, kali ini
kita akan beralih ke ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Ada sekitar 20-25 anak tangga. Jadi kalau misalkan kita bolak-balik atas bawah, itu akan sedikit membakar kalori badan kita. Baik, dari tangga kita ke sebelah kanan. Ruangan pertama dari kanan tangga ini adalah ruang perpus. Di ruang perpus ini terdapat beberapa kumpulan buku yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk mencari bahan bacaan, untuk mencari materi-materi penugasan, dan bahkan bisa meluangkan waktu untuk membaca. Lanjut, setelah ruang perpus, ini ada ruang kelas 5C. Maka peserta didik kelas 5C akan memasuki ruang ini. Lalu berikutnya ada kemudian ruangan terakhir di sisi kanan tangga ini adalah ruang kelas 4. Jadi ini bersebelahan dengan sisi paling ujung dari ruang kelas. Baik. Lalu kita akan bergeser ke sebelah atau ke sisi kiri tangga. Ke sisi kiri tangga ada ruang tata usaha. Ruang tata usaha ini ruang di mana segala hal-hal administrasi di sini dikerjakan. Ini kondisi ruang tata usaha. Lanjut, di sebelah ruang tata usaha ini ada ruang kelas 5B. Jadi para peserta didik kelas 5B memasuki ruangannya yang ada di sini. Berikutnya kita memasuki lorong kelas kembali, kelas paling ujung. Di sini ada ruang kelas 5A. Para peserta didik kelas 5A akan menempati ruang. Kondisi luarnya seperti ini. Ruang kelas 5A. Kita beralih ke sisi yang lain. Kita sudah memasuki ruang kelas 6A. Peserta didik kelas 6A akan menempati ruang yang ada dalam video ini. Persisnya ruang kelas ini menghadap ke arah barat. Setelah ruang kelas 6A ada ruang kelas 6B. Kemudian di sisi yang lain menghadap selatan ini ada ruang kelas 6C. Ini posisi ruang kelas 6C. Kita memasuki toilet. Toilet ini diperuntukkan bagi peserta didik putra. Ada beberapa ruangan di dalamnya. Lalu peserta didik putri terdapat
toilet dengan 2 pintu. Kondisinya seperti ini. Lalu di sudut yang terakhir ini ada ruang lab atau ruang penyimpanan alat-alat peraga, segala hal media-media pembelajaran yang akan digunakan nanti disimpan di ruang ini. Baik, untuk kelas atas mungkin itu saja.